Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang benar. Yes. Kalau saya tanya yang benar, semua bilang benar, gitu ya. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Luar biasa. Yang benar. Benar. Yang benar. Benar. Haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita mau baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi indah ini. Tuhan bawa kami ke tempat ini. Kami dan seluruh isi keluarga kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Yesus Kristus layak disembah buat kami. Terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan beri buat kami. Pagi siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Saat kami pulang kami tidak sama lagi saat kami datang. Kami membawa berkat daripada Tuhan. Kami membawa sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Berkat-berkat yang berlimpah yang Tuhan curahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat hatimu. Kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus. Memandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Ku sujud di
satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, Engkau penebus kami. Syakaralaya sandalalabayalabayasi, sikaralamo, inarayasa. Shikaralaya sandalalabayalabayasanda, shikiaralamo. Shandaralabayalabayasi, shikaralabayalabaya, shandaralabayasi, kalalabayasi. Shandaralabaya, shandaralabaya, shakaralabayalabaya, shandaralabaya. Shikapatakaralabayalabayasi, shandaralabayalabayalabayalabayalabayalabayalabaya, shikapatakaralabaya, shanda. Shikaralabayalabayalabayalabayalabaya, shikapatakaralabaya. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satupun yang luput di hadapan-Mu Tuhan. Tiada satupun
Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Kami boleh berdiri di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, buat sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau melompat, kami mau bersorak, kami mau muji kebesaran Tuhan. Karena Tuhan yang layak. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu tetap bersukacita ya. Ini keyboard baru Bapak Ibu. Jadi pemain keyboardnya masih belajar. Haleluya. Ini tiba saatnya kita memuji kebesaran Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Bapak Ibu percaya kalau suatu hari nanti di tempat ini semuanya akan memuji nama Tuhan. Amin ya. Yang sepakat sama saya angkat yuk tangannya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Dengan iman Bapak Ibu. Pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak
menyerahkan persembahan yang pertama. Silakan yang bertugas. Yesus, Engkau juru
lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Haleluya, haleluya, haleluya. Benar ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan dekat dengan-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, hanya suara-Mu yang dapat memampukan kami Tuhan untuk melakukan segala perkara. Hanya suara-Mu Tuhan yang dapat memampukan kami melalui perjalanan hidup kami Tuhan. Sebab tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa hidup Tuhan. Inilah kami Tuhan, umat-Mu, umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang mempunyai hidup kami. Hanya Engkau yang mempunyai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menunjukkan begitu besar kasih-Mu bagi kami. Sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan, tidak ada satu hal pun di luar kendali Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tidak ada satu hal pun tanpa seizin Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan semuanya itu ya Tuhan, Tuhan izinkan bukan untuk membuat kami semakin terpuruk, tetapi Tuhan menginginkan kami untuk semakin bertumbuh dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua. Jamah kami ya Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami, lawat kami. Sebab kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu berkuasa Tuhan. Firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Segala yang tidak mungkin bisa terjadi oleh karena firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami umat-Mu tunduk dan diam dengan hormat, mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami berkata bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Bukan biasa di luar ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Ya puji nama Tuhan karena satu kehormatan bagi kita semua, secara khusus bagi saya. Pada hari ini kita masih diberikan Tuhan ya kesempatan untuk beribadah kepadanya. Sebab ibadah itu bukan sesuatu rutinitas ya Bapak Ibu ya. Ibadah itu bukan satu kebiasaan ya. Seperti makanya kan Yesus datang salah satunya adalah mengingatkan bangsa Israel, terutama para imam ya, orang-orang Farisi ya, ahli-ahli Taurat, perihal tentang ibadah Bapak Ibu ya. Menegur mereka karena pada saat Yesus datang itu kebiasaan-kebiasaan sebelumnya itu merupakan kebiasaan rutinitas saja.
Jadi datang gereja tapi kehidupan di luar tidak seperti atau tidak mencerminkan ketika mereka beribadah. Ya, jadi salah satunya adalah Yesus datang menegur bangsa Israel. Ya, terlebih lagi pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ibadah itu bukan sebuah rutinitas. Ibadah itu adalah perjumpaan kita pribadi, pertama pribadi dan komunitas. Ya, dengan siapa? Dengan Tuhan pemilik hidup kita, ya. Jadi Bapak Ibu, kita beribadah itu harus dengan rasa hormat. Ya. Karena Dia yang pemilik kita. Ya, sama ketika kita menganggap seseorang lebih dari kita, lebih terhormat dari kita, pasti perlakuan kita berbeda. Benar Bapak Ibu ya? Apalagi kalau orang Batak ya, Amanginang ya, kalau terhadap tulang, hula-hula, wah rasa hormatnya lebih tinggi. Maksudnya bukan membedakan, tapi dari secara adat itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, demikian juga kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, rasa hormat kita itu harus melebihi dari segala-galanya. Jadi jangan biasa-biasa saja Bapak Ibu ya. Walaupun dan bagaimanapun dan apapun situasinya, tetap kita memiliki rasa hormat dalam ibadah. Baik Bapak Ibu, itu sedikit pembukaan. Saya juga berterima kasih kepada Pak Abram sebagai gembala di GBCHS. Demikian terima kasih juga bagi para Bapak Ibu pengerja dan bagi jemaat tempat ini. Satu kehormatan seperti saya katakan tadi, saya dapat bersama-sama beribadah dengan Bapak dan Ibu. Hari ini firman Tuhan kita ambil dari Kisah 1 ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Bapak Ibu. Ini sebenarnya udah ayat yang biasa kita dengarkan ya. Kita dengarkan baik dalam mungkin perenungan-perenungan kita pribadi ya, kita baca demikian dalam ibadah-ibadah, dalam bentuk seminar ataupun apapun itu ya Bapak ya. Ini merupakan ayat yang biasa kita dengarkan ya. Namun hari ini tidak ada salahnya karena firman Tuhan katakan secara khusus ya kepada Musa dan kepada Yosua agar apa? Agar setiap firman Tuhan itu diulang-ulang supaya apa? Menjadi satu ingatan-ingatan ya, ingatan-ingatan yang ada di dalam kehidupan kita, baik dalam hati kita maupun dalam pikiran kita. Sehingga apa? Ingatan-ingatan itulah yang dapat memampukan kita ya melakukan banyak perkara dengan kemenangan. Nah, makanya tidak sedikit orang ya gagal dalam kehidupannya mempraktekkan firman karena tidak ingat firman, lupa atau berusaha melupakan ya Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kita mencoba ya mengulang terus sehingga apalagi firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu selalu baru hikmatnya, selalu baru dan selalu baru ya. Maksudnya bukan berubah tetapi ditambahkan pengertian dan demi pengertian. Karena apa? Firman Tuhan itu bukan seperti kata-kata pepesan kosong atau lelucon-lelucon yang sering kita dengarkan. Tapi firman Tuhan itu mengandung banyak sekali hikmat atau pengertian. Bahkan kalau kita mengimaninya, firman Tuhan mengandung kuasa. Ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Baik, kita akan bacakan ya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang senantiasa membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Ya, merenungkan pagi, siang dan malam. Pengertian merenungkan bagi saya, ini kita sharing ya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Merenungkan itu bukan mencari tahu apa arti firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu sangat sederhana Bapak Ibu. Ya, sangat sederhana. Tuhan kita itu ada Tuhan yang luar biasa. Dia mengerti seluruh manusia. Dari mulai kecil, anak kecil, orang yang mohon maaf
memiliki keterbatasan atau kemampuan untuk berpikir, bernalar, ya. Bahkan sampai orang yang sudah lanjut usia. Makanya firman Tuhan itu Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia dengan sangat sederhana. Sehingga kita tidak perlu bersusah-susah untuk mencari pengertiannya. Ya, mencari pengertian. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita merenungkan. Ketika saya baca kisah para Rasul 1 ayat 8, kita harus berpikir tentang apa, bicara tentang apa. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Garis bawahi, penekanan adalah menjadi saksi. Nah, kita harus merenungkan, ya Tuhan, apakah aku sampai saat ini sudah menjadi saksi belum? Ya, menjadi saksi belum? Kalau belum, kita lakukan. Kalau sudah, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Ya Bapak Ibu, itu makna dari perenungan. Bukan mencari tahu, firman Tuhan itu enggak sulit Bapak Ibu. Kalau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk merenungkannya. Ya, karena apa? Di dalam kekristenan, inilah salah satu keuntungan bagi kita, ya Bapak Ibu. Keuntungan bagi kita, firman Tuhan itu berkuasa memberikan hikmat. Saya punya pengalaman seperti itu. Saya tipe orangnya, ya mohon maaf Bapak Ibu, jangan dicontoh nih ya, malas baca hal lain. Tetapi firman Tuhan menjadi satu kerinduan buat saya. Tapi banyak hal justru saya diberkati dengan firman Tuhan. Tapi jangan dicontoh tidak suka baca yang lain ya. Kalau Bapak Ibu punya minat yang lebih lagi, puji Tuhan ya. Kenapa saya tidak suka baca? Karena memang ada kelemahan fisik saya. Saya kalau baca terlalu lama ya, mata saya langsung berair, tidak kuat. Itu karena itu, bukan karena apa istilahnya hal-hal lain ya. Jadi keterbatasan fisik, kecenderungan bisa kalau terlalu lama juga apa ya namanya suka pusing kepala. Tapi puji Tuhan, seperti katakan firman Tuhan berkuasa. Tetapi ketika saya baca Alkitab itu tidak terjadi Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tidak penting membaca yang lain, penting ya. Tapi lebih keutamaan adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan juga berkata, yang lebih berbahagia apa Bapak Ibu? Menjadi pelaku firman. Karena Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ya, orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Artinya melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Firman Tuhan. Jadi orang yang berbahagia, lebih berbahagia adalah orang yang menjadi pelaku. Kebahagiaannya apa? Bukan saja nanti menerima mahkota kehidupan di sorga, dia akan bahagia di dunia ini. Bahagianya lewat apa Bapak Ibu? Yaitulah Allah kita, Allah yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus katakan apa? Aku akan mengutus ya kepadamu roh penghibur. Ya, itu kebahagiaan buat kita. Ada apa? Ada Roh Kudus yang menemani kita. Allah sendiri diam di dalam kehidupan kita. Jadi kebahagiaan selama di dunia dan kebahagiaan kita nanti masuk sorga. Lanjut Bapak Ibu, next. Terlalu lama ya, pembukaan tidak apa-apa Bapak Ibu. Tema hari ini adalah Dunamos. Ya, saya sedikit ngasih sedikit pengertian bagi kita. Cuman ini hanya sekilas saja Bapak Ibu, karena inti perenungan firman hari ini bukan tentang pengertian dunamosnya. Ya, arti kata dunamos itu bahasanya katanya diambil dari bahasa Yunani. Ya, dunamos. Bahasa Inggris adalah dynamic ya. Secara etimologis artinya dinamis ya, tapi secara bahasa Indonesia kuasa, kekuatan atau gerakan atau kekuasaan ya. Jadi artinya begini, Tuhan bilang aku akan memberikan kuasa. Dalam bahasa Yunani adalah dunamos ya. Dunamos salah satunya pengertiannya buat kita ya, ada relevansinya seperti katakan saksi adalah kita bergerak, tidak berdiam diri ya. Kita bergerak tidak berdiam diri disertai dengan kuasa. Jadi dunamos itu sebuah kata yang lengkap Bapak Ibu, yang memiliki makna yang lengkap, bergerak dan disertai kuasa. Jadi ketika kita bergerak pasti menghasilkan sesuatu, karena apa? Ada kuasa yang diberikan kepada kita.
Ya, sekalipun mungkin bukan kuasa menyembuhkan orang sakit, bukan kuasa untuk membangkitkan orang mati, karena semua itu belum tentu dimiliki semua orang. Tapi ada kuasa yang lain, karena Roh Kudus adalah Roh penghibur, kita bisa membuat orang lain bersuka cita gitu loh. Itu salah satu kuasa. Jadi jangan seringkali kita pengikut Kristus, kenapa kita tidak mau bergerak? Ekspektasi kita pemikiran kita tuh terlalu tinggi. Padahal firman Tuhan, saya katakan firman Tuhan itu sederhana Bapak Ibu. Sangat sederhana ya. Tapi karena ekspektasi kita atau pikiran kita yang terlalu tinggi sehingga kita nggak mau bergerak, nggak mau pergi ya. Itu yang menghambat kebanyakan orang Kristen untuk menjadi saksi ya. Karena sebenarnya kita bersaksi kepada orang lain bukan bersaksi tentang kuasa Bapak Ibu. Bukan. Tapi bersaksi tentang siapa? Allah. Allah itu yang turun ke dunia menjadi manusia adalah merupakan representatif atau bukti nyata bahwa Allah mengasihi manusia sehingga dia menjadi manusia. Itu sebenarnya yang kita saksikan, kasihnya. Yang lain apa? Itu adalah kelengkapan ketika kita dengan rindu bergerak, Tuhan kasih. Misalnya itu tadi kita bisa membuat orang sukacita. Ya, bahkan kita bisa mendoakan iman kita. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit kan gitu. Ya. Nah, makanya firman Tuhan katakan lagi, setialah terhadap perkara kecil. Bukan firman Tuhan langsung katakan setialah terhadap perkara besar, tidak. Perkara kecil itu berbicara tentang bagaimana kita melakukan sesuatu hal yang sederhana. Sederhana ya. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, Allah kita tuh Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Mempunyai pengertian yang luar biasa. Dia mengetahui segala sesuatu kelemahan dan kekurangan kita. Tetapi dia Allah yang tidak tinggal diam. Allah melengkapi. Ya, sekalipun kita banyak kekurangan, kemampuan kita sangat dasar. Mohon maaf Bapak Ibu, saya perhatikan seperti ini supaya kita mengerti ya. Sangat dasar, tetapi dia memberikan kelengkapan, mengangkat kita, bisa memakai kita menjadi saksi ya. Jadi yang penting kita punya kerinduan tadi, dunamos, bergerak, tidak tinggal diam. Next Kak ya. Nah, kita sedikit ambil makna turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus berbicara tentang karya keselamatan yang sedang dikerjakan Allah ya. Yang kedua adalah kelemahan manusia akan mengerjakan keselamatan dari Allah. Yang ketiga adalah kasih Allah rindu menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi Bapak Ibu, saya ambil kesimpulan begini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Maut itu bukan dimulai dari kematian, tetapi segala sesuatu yang ketidaksamaan dengan Allah. Ya, ketidakserupaan dengan Allah. Kenapa? Kejadian 1 ayat 26 dikatakan hendaklah kita menjadikan mereka serupa dan segambar. Serupa dan segambar. Artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia sudah berbeda dengan Allah. Ya. Kecenderungan hati manusia bukan memuliakan Allah tetapi melakukan dosa. Upah dosa apa? Maut. Ya, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kejadian Yohanes 3 ayat 16, ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, sekalipun manusia jatuh dalam dosa, tapi karena kasihnya besar, sangat besar bagi dunia ini, bukan hanya bagi manusia saja ya Bapak Ibu ya, bagi dunia ini, ya, bagi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, menjadikan dirinya, mengosongkan dirinya turun ke bumi. Ya, itu bicara tentang keselamatan. Dia ingin kembalikan manusia menjadi apa? Pribadi yang serupa dan segambar dengan dia. Karena apa? Hanya menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan dia yang bisa diselamatkan. Jadi kalau ya kita tidak bertumbuh ya seperti kata Filipi 3 ayat 10 ya kan, keserupaan, mengenal dia untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kalau kita tidak bertumbuh mengalami keserupaan,
mohon maaf Bapak Ibu, saya katakan dengan tegas karena dasarnya adalah firman Tuhan. Kita tidak akan pernah menerima keselamatan yang kekal. Ya. Makanya yakinkan diri kita sebelum kita meyakinkan orang lain. Yakinkan diri kita bahwa kita sudah diselamatkan. Bukan bicara tentang apa ya, semata-mata pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Karena firman Tuhan juga katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Ya, bukan firman Tuhan katakan bersenang-senanglah engkau, berleha-lehalah engkau di dalam keselamatanmu. Tidak, mengerjakan. Jadi ada tindakan, ada usaha yang kita lakukan untuk apa? Mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan. Artinya mengerjakan begini, mempertahankan dengan apa? Bertumbuh menjadi pribadi yang serupa kembali dengan Allah. Ya, contohnya kalau daging adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi manusia. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit gambaran buat kita. Nah, ada dua hal ya dalam ayat firman Tuhan Kisah Para Rasul 9 ini yang dapat kita pelajari ya. Ada dua hal yang akan kita terima ketika Roh Kudus berdiam dan berkuasa atas hidup kita. Berdiam, tidak stop pada situ aja, dan berkuasa. Sering kali kita ya orang Kristen gagal, pengikut Kristus gagal, cuman menerima Roh Kudus saja, ya kan? Disuruh ngekos dalam hati kita, ngontrak dalam hati kita, tapi tidak diizinkan berkuasa. Ya, itu celakanya. Kenapa banyak orang Kristen, pengikut Kristus, mungkin dari nenek moyangnya Kristen, ya, dari nenek moyang Kristen sampai mohon maaf dia meninggal. Ya, tidak ada perubahan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, kalau Yesus tidak berubah tidak apa-apa. Kenapa? Dia kasih. Ya, kita harus berubah lah. Ya, berubah karena apa? Karena kita kan pribadi yang itu tadi saya katakan kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Perubahannya apa? Menjadi karakter seperti Kristus. Nah, itu celakanya Bapak Ibu, tidak mau berubah. Ya, akhirnya apa? Ya begitu-begitu aja, begitu-begitu aja gitu, ya. Bahkan bukannya membawa orang ya kepada keselamatan, dirinya aja sendiri nggak bisa diselamatkan gitu loh. Bukan Tuhan nggak bisa menyelamatkan kita, karena Tuhan memberikan satu privilege atau kebebasan buat kita menentukan pilihan. Ya. Kita bukan robot. Kita mohon maaf, kita bukan seperti ciptaan yang lain, ya kan? Yang memiliki keharusan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kita diberikan kebebasan. Kamu mau ngasih aku seperti aku mengasihi kamu enggak? Itu terserah kamu, pilihan kamu. Tetapi ada konsekuensinya. Kan seperti itu. Ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika Roh Kudus diam dan berkuasa atas hidup kita, pertama diberikan apa? Kuasa. Ya. Kuasa apa? Bapak Ibu, kuasa bukan untuk apa? Bermegah-megah. Bukan untuk petantang-petenteng, ya kan? Bukan untuk dipertunjukkan kepada dunia bahwa oh aku nih hamba Tuhan yang hebat loh. Bukan. Ya. Bukan untuk mencari atau mencuri kemuliaan seperti Lucifer lakukan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita sudah pada tahap itu ditendang dari surga. Nyah kau Lucifer. Sampai sepertiga malaikat di sorga dihardik ke bumi. Jangan sampai seperti itu. Tapi kuasa yang diberikan Tuhan untuk apa? Dikatakan untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus yang mengutus Roh Kudus. Jadi lewat Roh Kudus lah Tuhan memberikan kuasa kita untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Yesus sendiri katakan apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Bicara makanan adalah bicara kehidupan Bapak Ibu, salah satu kehidupan secara fisik ya. Karena manusia kan terdiri dari 3 ya, tubuh, jiwa dan roh ya. Artinya begini, kedagingan kita ini harusnya apa? Ya, kita mengkonsumsi kehendak Bapa untuk kita lakukan. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi artinya kuasa itu yang diberikan bukan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang petatang petenteng ya, merasa bangga, merasa bermegah, ya. Tetapi untuk apa? Sebenarnya melakukan kehendak Bapa. Makanya saya senang sekali yang lagu sekolah minggu. Dia semakin
bertambah. Aku semakin berkurang, ya gitu kan. Artinya itu memberikan satu gambaran kepada kita ketika kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, Yesus yang dipermuliakan bukan kita. Ya kan? Aku duduk di paling belakang katanya kan. Artinya apa? Kemuliaan itu bukan untuk kita, kemuliaan untuk Tuhan. Maka dipertegas lagi dalam Roma 11 ayat 36, coba Kak dibuka Kak. Roma 11 ayat 36 mengatakan, kita baca 1, 2, 3. Udah. Mohon maaf ya Kak ya, ayatnya mendadak-mendadak. Ya, kita baca 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lama. Ini ayat menekankan kepada kita semua. Apapun yang Tuhan izinkan kita lakukan dalam kehidupan kita, kita memperoleh keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan, semuanya dari Tuhan. Ya kan? Siapa yang mengerjakan di dalam kita? Seperti Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja, artinya ada Allah yang bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita mampu melakukan itu. Terus dikatakan lagi, dan kepada Dia hanya bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan kemuliaan bagiku, kemuliaan untuk selama-lamanya, tidak Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini ya, kita diberikan kuasa hanya untuk apa? Melakukan kehendak Bapa, bukan untuk bermegah-megahan, berbangga-bangga ya. Apalagi mencuri kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua adalah kuasa itu untuk apa? Ya, kehendak secara apa kesimpulan kehendak Bapa itu Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya menjadi satu kesimpulan kehendak Allah itu terdapat dalam Matius 28 ayat 19. Ya Bapak Ibu, ketika kita sudah diselamatkan ya, kita pergi ya, memberitakan keselamatan itu, memberitakan kasih itu kepada dunia. Dimulai dari apa? Nanti kita akan lihat penjelasannya. Yang kedua adalah ketika kita menerima Roh Kudus dan Roh Kudus berkuasa hidup kita, kita apa? Harus menerima tanggung jawab. Ya. Menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan Yesus. Bapak Ibu. Jadi bukan berdiam diri, menerima tanggung jawab. Sebab apa? Seperti orang diberikan talenta 5-3-1, kata Pak Abraham kemarin ya Bu ya, waktu di gereja 5-3-1 ya. Artinya setiap talenta, setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, terutama keselamatan, kita harus beritakan kepada dunia. Ya. Nanti dimulainya nanti akan saya jelaskan sedikit. Jadi tidak berdiam diri. Karena apa? Keselamatan itu milik semua orang. Ya, cuman ada prosesnya. Ya, nggak mungkin bisa saja Tuhan menemui apa? Pribadi lepas pribadi. Ya, tetapi kita menjadi orang yang tidak berguna, menjadi pengikut yang tidak berguna, ya kan gitu. Untuk apa? Ya, makanya Tuhan kasih kita tanggung jawab. Pergi kamu, jangan berdiam diri, beritakan keselamatan daripadaku. Lewat apa? Nanti kita akan jelaskan. Ya, seperti 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, jadi Bapak Ibu sederhana sekali, kita tidak boleh berdiam diri karena keselamatan itu, suratan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita.
ya, lewat Roh Kudus yang ada dalam hati kita, ya, itu sudah disurat, ditulis, ya, bahwa kamu harus apa dan melakukan apa dan seperti apa, ya. Jadi tidak berdiam diri, tidak hanya menerima, ya. Terus, nah ini sedikit penjelasan tujuan atau tempat kita bersaksi atau memberikan kesaksian, ya, kepada dunia. Yang pertama dikatakan dimulai dari Yerusalem, ya. Yerusalem ini berbicara lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Setelah kita diselamatkan pribadi, ya, kita harus mengabarkan keselamatan itu kepada siapa? Keluarga terdekat. Ya, sebelum kita bersaksi keluar, maka terlebih dahulu kita harus bersaksi kepada ayah, ibu, kakak, dan adik. Kalau kita orang tua, kepada anak-anak kita, ya Bapak Ibu, ya. Jadi jangan egois. Yakinkan, pertama adalah yakinkan dulu kita sudah diselamatkan lewat pertumbuhan kita. Tetapi kita juga harus memastikan keluarga terdekat kita diselamatkan atau enggak, ya Bapak Ibu. Karena apa? Itu menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bukan tanggung jawab orang lain, tanggung jawab kita. Makanya jujur saya mohon maaf kepada hamba-hamba Tuhan, pada pelayan-pelayan Tuhan, jangan asik, ya, asik atau pelayanan itu dijadikan sepertinya jadi hobi, ya, pulang pergi gereja, pulang pergi pelayanan, mendoakan orang. Tapi mohon maaf, rumah tangganya sendiri, suami, istri, anak-anaknya, atau misalnya keluarga di dalam rumahnya sendiri berantakan, sangat tragis Bapak Ibu. Kita ini saksi loh, bagaimana orang mau meneladani kita, kita sendiri tidak menyelamatkan keluarga kita, celaka. Tetapi ini bukan hanya berlaku kepada hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu, tetapi kita semua pada prinsipnya adalah hamba Tuhan. Apapun profesi kita, seperti apapun pekerjaan kita, kita ini hamba Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan katakan, aku sudah membeli engkau dengan lunas, sehingga engkau bukan menjadi milik kegelapan ini lagi, tapi milik Kristus, ya. Yang dahulu engkau diperhamba oleh dosa, engkau diperhamba oleh, tanda petik, ya, diperhamba artinya kita mengabdi kepada Yesus yang sudah menebus kita. Jadi apapun profesi kita, ya kita harus menunjukkan bahwa kita ini hamba, ya, saksi. Makanya dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita harus bisa pastikan kalau kita merasa sudah diselamatkan. Kayak seperti saya nih, suami, orang bapak, saya bisa pastikan istri saya, anak-anak saya diselamatkan, ya. Kebetulan juga di rumah ada bere-bere saya dan kakak, dan saya harus bisa pastikan dengan cara memberikan contoh teladan dan nasihat dan segala sesuatu yang Tuhan memang beri hikmat untuk saya lakukan. Jangan asik sendiri, ya, karena itu tanggung jawab Bapak Ibu, tanggung jawab. Karena apa? Firman Tuhan katakan segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan kemudian pada akhirnya. Sejauh apa kita, ya, melakukan tanggung jawab kita, ya, peduli akan keselamatan. Tapi pastikan dulu pertama diri kita diselamatkan, ya. Pertumbuhan mengarah kepada keserupaan dengan karakter Kristus. Itu Yerusalem yang pertama. Yang kedua dikatakan Yudea. Yudea berarti kita harus bersaksi dalam ruang lingkup yang lebih luas, ya, yaitu menjangkau sanak saudara dan famili kita yang jauh, ya, bisa kakek nenek, opung, paman, dan segala keluarga, ya, famili. Ini berbicara tentang ikatan darah, ya Bapak Ibu, ya, ikatan darah. Jadi pastikan setelah kita pribadi, keluarga terdekat kita selamatkan, menjadi tanggung jawab kedua kita adalah apa? Keluarga, ikatan darah, ya, siapapun itu. Ya pun dengan hal-hal sederhana, kita sharing firman Tuhan, sharing kesaksian. Mungkin tidak bisa kita bertemu, ya, bertatap muka, berbincang-bincang. Tapi puji Tuhan, zaman sekarang lah zaman teknologi canggih. Tidak bisa bertemu pun kita bisa berkomunikasi lewat apa? WA, ya, Facebook, Instagram, TikTok, ya kan? Terus lewat apa? Video call, ya kan? Jangan kita sosial media atau teknologi canggih ini kita buat untuk asik kita sendiri, bertiktokan lah, ya kan, selfie lah, update status, lagi makan kepiting rebus, ya. Jangan hanya sebatas itu boleh, hanya sebagai apa, ya, buat ini kita lah. Tetapi pastikan bahwa kita ambil bagian, melakukan tanggung jawab kita, ya, bersaksi kepada keluarga, ikatan saudara kita, ya.
Ya, lewat itu tadi. Sekalipun kita tidak mampu mengetik renungan, kalau yang kita dapat kita bagi aja, share. Ya. Kita nggak perlu ambil pusing dia akan bertobat untuk itu. Tapi kita yang penting satu adalah sudah melakukan tanggung jawab kita, berbagi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sharekan saja, mau dia terima nggak terima ya, tapi kita doakan dulu ya, sehingga apa yang kita lakukan dan kita kirim itu menjadi berkat bagi dia, supaya dia mengalami pertobatan atau pertumbuhan rohani. Ya, itu sebenarnya sangat sederhana, cuman kadang kita merasa, aduh aku kan nggak layak. Bapak Ibu tolong camkan, siapapun kita, hamba Tuhan sehebat apapun, kalau bicara layak tidak layak, pada dasarnya adalah tidak layak. Tapi dalam kehidupan kerohanian yang Tuhan inginkan adalah apa? Mau atau tidak mau. Bukan bicara layak tidak layak atau mampu tidak mampu. Semua manusia tidak layak kok. Ya. Tapi yang pada prinsipnya yang Tuhan inginkan adalah mau atau tidak mau dipakai menjadi alat kemuliaannya. Lakukan saja. Masalah pertobatan, pertumbuhan rohani itu urusan Roh Kudus. Ya, yang penting kita bersaksi. Lakukan dengan hal yang sederhana. Kalau hati kita tulus, ya ikhlas, Bapak Ibu, yakin dan percayalah. Karena firman Tuhan katakan apa? Firman yang ditabur itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Sekalipun tidak dituai sekarang, ya bisa dituai besok, lusa, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, ya mungkin berpuluh-puluh tahun, tidak apa-apa. Ya, sama saya kasih contoh seperti ini. Kalau di Batak dulu ada penginjil ya, Opung ya, Nomensen namanya ya. Sebelum Nomensen kalau nggak salah itu pengabar Injil ke sana itu dibunuh ya oleh suku Batak. Tetapi justru dari situlah benih itu tertanam. Sehingga apa? Penginjil yang lain datang Nomensen ya. Karena benih sudah ditanam, maka apa? Saatnya melakukan penuaian. Nomensen lah menerima penuaian itu. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, ya jangan ambil pusing. Mau bertumbuh atau enggak itu urusan Tuhan, urusan Roh Kudus. Karena firman Tuhan harus kita imankan, imani bahwa berkuasa tidak akan kembali dengan sia-sia. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan untuk berbangga. Saya mendapat hikmat seperti itu dari tahun 2007 sampai saat ini pun saya melakukan tiap pagi. Saya harus prepare itu 5:30 kirim renungan, ya. Ini 2007 ke sekarang udah 16 tahun Bapak Ibu. Dan seingat saya tidak pernah bolong sekalipun. Ya. Karena apa? Bukan untuk bangga-banggaan, karena apa? Saya dapat hikmat dari Tuhan seperti itu. Kerjakan dari hal yang sederhana. Saya tidak buat sendiri. Saya ambil dari internet mana yang memang situasinya cocok. Tuhan kasih iman. Oh ini kirim. Ya. Masalah pertumbuhan atau pertobatan, keselamatan itu urusan Tuhan. Tapi kita sudah melakukan bagian kita. Melakukan bagian kita, ya Bapak Ibu ya, melakukan bagian kita. Ya. Saya bersyukur lewat itulah Tuhan perkara kecil itu Tuhan berikan perkara-perkara yang lain. Ya di sosial media banyak, enggak banyak sih, ya ada aja orang yang Tuhan kirimkan untuk konsultasi kerohanian. Dari hal yang cuman copas katanya, copy paste, tapi Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk sharing lah ya kalau istilahnya ya. Padahal nggak kenal, ada yang dari Malaysia, ada dari Papua, ada dari Kalimantan ya. Yang penting kita mau dan setia melakukan perkara kecil. Urusan pertobatan dan pertumbuhan roh keserahkan aja sama Tuhan, karena bagiannya Tuhan. Aku sudah melakukan bagianku Tuhan, untuk itu engkau yang mengerjakan. Kenapa? Tidak seorang pun yang dapat mempertobatkan manusia. Bapak Ibu tolong ingat, tidak ada seorang pun, bahkan saya suami tidak bisa mempertobatkan istri saya. Sekalipun seandainya Mak ya, mohon maaf Mak. Seandainya gitu kan. Tapi siapa? Roh Kudus. Tuhan sendiri. Jadi lakukan perkara kita, yang penting kita bersaksi saja. Ya, bersaksi. Nah, itu urusan Roh Kudus, urusan Tuhan selanjutnya memberikan pertumbuhan dan pertobatan. Terus yang ketiga adalah Samaria. Samaria berarti kesaksian kita juga harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Tetangga, teman kerja di kantor, teman sekolah, relasi dan sebagainya. Jadi artinya begini Bapak Ibu, setiap kita keluar dari rumah pasti kita bertemu orang lain. Benar nggak?
Ya, kecuali kalau kita hidup di hutan belantara, kita keluar ketemu singa mungkin, kelinci, ya kan, ketemu marmut dan segala macam. Tapi kita kan di dunia yang memang berkomunitas dengan manusia, dan itu jiwa, Bapak Ibu, jiwa. Ya, kata Tuhan apa? Satu jiwa berharga di mataku. Satu orang bertobat, malaikat sorga bersorak-sorai. Ya, Bapak Ibu. Artinya kita harus mempunyai kerenduan, tanggung jawab kita itu. Ya, memang kita tidak bisa seperti seorang penginjil, ya. Tapi kembali lagi seperti saya katakan, ya, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan lewat kelakuan kita. Terus yang ini satu catatan, pada saat itu Samaria bukan hanya didiami oleh orang Israel saja, tapi sudah didiami oleh orang-orang kafir yang di luar, sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi bukan berarti bahwa kita harus pergi sampai ke ujung dunia untuk menyaksikan Injil, ya. Karena memang kita mempunyai keterbatasan segala macam waktu, materi dan segalanya. Tapi Tuhan katakan bila bisa itu baik, namun sampai ke ujung bumi mempunyai arti bahwa di mana saja dan kapan saja kita harus bersaksi tentang Yesus lakukan. Bahkan sebenarnya sih kalau zaman sekarang menjangkau ujung-ujung bumi itu sudah mudah. Lewat apa? Sosial media. Kirim aja. Lewat apa? Yang biasa kita beraktivitas, Facebook, lakukan. Ya kan, Instagram, itu kan dilihat dunia. Ya, segala macam lah, ya. Twitter, segala macam itu. Jadi lakukan saja. Itu bisa menjadi sarana penjangkauan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Yang penting kita menabur firman, hal yang sederhana, Roh Kudus yang akan mengaitkan, menghubungkan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus memiliki pemahaman bahwa orang Kristen tidak ada satu orang pun yang bukan hamba. Semua kita adalah hamba. Yang membedakan kita adalah tanggung jawab yang diberikan. Ya, ada tanggung jawab khusus, ada tanggung jawab umum. Tanggung jawab umum adalah kita yang memang di dunia sekuler, ya, baik itu kita sebagai apapun. Tapi tanggung jawab khusus adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, ya, lewat sebagai apapun itu. Tapi harus mempunyai keyakinan tidak ada satu orang pun yang tidak bisa, ya, melakukan tanggung jawab itu. Yang penting apa? Ada kemauan. Ya. Karena apa? Kita tidak bekerja sendiri, tidak melakukan sendiri. Jelas Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, Bapak Ibu, segala sesuatu, ya, termasuk adalah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, izinkanlah hidup kita menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya. Gak usah pikir yang tinggi-tinggi, ya, gak usah mikir yang tinggi-tinggi. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Roh Kudus beri apa? Misalnya beri apa? Oh, kamu ngobrolin dia. Kalau dia misalnya ada sesuatu yang tidak baik, kasih penguatan. Hibur dia, ya kan, kasih solusi, ya kan, lewat mungkin pemikiran, ya kan, nasihat segala macam. Itu sebenarnya hal yang sederhana, cuman kadang kitanya aja yang nggak mau, sehingga apa? Kita tidak bisa menjadi saksi. Sehingga apa juga? Dunamos itu tidak berguna dalam kehidupan. Kekuatan itu, kuasa itu, ya, gerak pergerakan itu bukan tidak berguna sih sebenarnya, apa? Tidak nyata lah, ya, istilahnya, ya, tidak nyata dalam kehidupan. Tapi ketika kita mau dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, yakinlah Bapak Ibu, satu jiwa berharga di mata Tuhan, dan satu jiwa, dimulai dari satu jiwa itulah, ya, kita bisa menyelamatkan orang. Ya. Tidak memandang dia kecil, ya, besar, tua muda, hamba Tuhan atau tidak, ya, lansia, opung, ya, tidak memandang lansia. Karena apa? Setiap kesempatan, setiap umur kita adalah kesempatan. Setiap umur kita ada kesempatan. Setiap detik adalah kesempatan untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Kita suratan Kristus yang terbuka, apa yang Tuhan sudah tulis dalam kehidupan kita itu bisa dibaca orang. Ya, jangan sampai keberadaan kita itu ketika kita datang, orang ya datang, dia datang, bubar yuk. Nah, gimana kita mau bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan kalau kita sendiri udah ditolak, apalagi Tuhan, ya kan? Kenapa? Representatif perwakilan Tuhan di dunia itu kita, ya. Kalau Tuhan menemui semua orang itu sudah kiamat, Bapak Ibu, sudah akhir zaman, ya.
Karena Tuhan bilang aku akan datang kedua kalinya di awal-awal permen. Artinya kalau Tuhan sudah menemui semua manusia sudah akhir zaman, sudah terlambat buat kita, ya. Jadi dimulailah dari saat ini, dan dimulailah dari diri kita, dan dimulailah dengan apa adanya kita. Tuhan Yesus pasti memperlengkapi kita, Roh Kudus pasti memperlengkapi kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati semua. Mari kita bersatu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti kehadiran-Mu.
tidak ingin memperhitungkan hidup kami Tuhan untuk mengasihi Engkau. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini ya Bapa? Kami adalah manusia yang hina Tuhan. Tapi Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hidup kami Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami, bahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami dan keluarga kami. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang hidup, saksi-saksi-Mu yang menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini, bagi sesama kami Tuhan. Itu merupakan tanggung jawab kami ya Bapa. Tanggung jawab yang harus kami lakukan. Tanggung jawab yang kami harus lakukan Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan di dalam kehidupan kami, bahkan dengan segala kelemahan kami. Segala hormat kemuliaan kami persembahkan. Kita yang sama-sama sudah berkata oleh firman Tuhan berkata, amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Harapan yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya mau nyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mungkin ada, lambaikan tangan. Haleluya. Mari pengerja-pengerja Tuhan memberikan salam. Selamat datang. Kami rindu minggu depan bisa hadir kembali bersama di tempat ini. Kita mulai jam 8 pagi. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan buat jemaat yang baru pertama kali datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat jiwa yang Tuhan kirimkan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap apapun yang Tuhan percayakan atas hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, buat terus berhasil ya Tuhan. Tuhan terus angkat menjadi kepala dan bukan ekor. Jagai mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan hati yang lebih
lebih mengasihi Tuhan. Yes. Terima kasih ya Tuhan, kami rindukan minggu depan mereka boleh bersama-sama kami kembali di tempat ini meninggikan nama Yesus. Amen. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu silakan masukkan amplop di kotak yang tersedia di depan. Sebelumnya kita dengar pengumuman. Shalom, masih semangat? Amin. Saudaraku, pengumuman sepekan. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Pak Harapan Yesus Tumorang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Tuhan memberkati keluarga Bapak juga. Tetap semangat, on fire Pak, dimanapun melayani, Tuhan memberkati ya. Kami juga mengucapkan terima kasih buat jemaat yang baru pertama kali hadir, buat keluarga Pak Kevin, keluarga Ibu Jocelyn ya. Ya. Oke. Kami mengundang Ibu dan Bapak supaya tetap setia dan hadir minggu depan tanggal 28 ibadah di tempat ini jam 8 pagi disertai dengan sekolah minggu. Kami dengan sukacita selalu menanti kehadiran Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan jemaat yang lain, tetap kita bersepakat sehati untuk tetap beribadah di tempat ini. Satu lagi pengumuman yang kami sampaikan, jika Bapak jemaat yang hadir tempat ini rindu kita untuk mengadakan kul di rumahnya, boleh menghubungi kami ya. Oke, terima kasih. Itu pengumuman sepekan yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Satu lagi, buat jemaat yang berkendara, ketika nanti kita kembali dari tempat ini, bolehlah kita kasih parkiran ke petugas kita ya, sebagai bentuk kasih kita juga ke mereka gitu ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mengisi amplop di kotak depan. kasih kami ya Allah Bapa hanya kepadamu Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk waktu, untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami. Sehingga kami jemaat-Mu pada pagi hari ini boleh bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau Bapa di tempat ini. Terima kasih Yesus untuk kesehatan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa yang boleh memberkati kami pada pagi hari yang indah ini. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu kami boleh menjadi saksi-Mu Bapa ke seluruh bahkan ke ujung dunia ini Bapa. Biarlah Bapa pengurapan Roh Kudus turun atas kami sehingga boleh menopang kami untuk menjadi saksi-Mu Bapa.
Terima kasih Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu Bapa yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap pelayanannya, kesehatannya, pekerjaannya, dan bahkan seluruh keluarga besarnya Engkau berkati, sehingga sukacita-Mu, damai sejahtera yang daripada Engkau boleh Bapa memenuhi keluarganya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Niko Nyatora Harjo, beserta 3 wakilnya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati gembala pembina kami ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati pelayanan mereka, keluarga besar yang Engkau berkati Bapa. Biarlah lewat pelayanan gembala kami ini, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gembala Rayon 18, Pak Andi, Markus Bapa. Kami berdoa untuk keluarganya, untuk anak istrinya Engkau berkati Bapa. Pelayanannya Engkau berkati Bapa, sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan Bapa lewat pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, gembala CHS kami, Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman Tuhan, beserta istri, anak dan keluarga besarnya. Biarlah Engkau yang memberkati, berkati pelayanannya Bapa, berkati kesehatannya, berkati setiap aspek kehidupannya Bapa. Biarlah Bapa lewat gembala kami di tempat ini boleh semakin banyak lagi memenangkan jiwa-jiwa Bapa, sehingga kemuliaan nama-Mu yang terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk para diaken diakones Bapa yang ikut melayani pada pagi hari ini. Apapun bentuk pelayanan kami Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati. Biarlah kami senantiasa boleh sehati, bersemangat Bapa untuk melayani demi kemuliaan nama-Mu Bapa di tempat ini. Berkati seluruh aspek kehidupan kami Bapa, keluarga kami, dan saudara-saudara kami, kiranya Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun keberadaan kami hadir ke tempat ini Bapa. Biarlah Engkau yang menolong kami Bapa, biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar di setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini, agar boleh dipergunakan Bapa untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan di tempat ini Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah setempat di tempat ini Bapa, di gereja-Mu ini, di sekitar tempat kami ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi mereka, sehingga mereka boleh menerima kehadiran kami di tempat ini, dan bahkan mereka boleh diselamatkan Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah di hari-hari yang akan datang kami boleh bersuka cita memuji memuliakan Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan berangkat dari tempat ini menuju tempat kami, rumah kami masing-masing. Perjalanan kami biarlah Bapa senantiasa penuh dengan penyertaan-Mu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan menerima 2 berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kenyataan hidup kita sehari-hari dengan mentaati firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi semua manusia, dan untuk itulah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Biarlah kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya,
bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita semua yang sudah percaya dan diberkati, kita katakan sama-sama, amin. Berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tolong Bapak Ibu Saudara kita ke depan biar kita foto sebentar ya.